ini ada sesuatu yang tidak banyak disangka oleh publik, tidak banyak disangka oleh masyarakat, yakni pertemuan antara seorang anchor dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan kita akan senggol apa sih yang mereka bicarakan. Oke, kita simak senggol dong berikut ini. Jadi beberapa hari yang lalu atau belum lama lah, Presiden Jokowi tiba-tiba menerima seorang mantan host atau ya masih host, tapi dia sudah tidak muncul lagi di televisi nasional. Dia punya channel sendiri di channel media sosial. Nah, dia ini adalah Mbak Najwa Shihab. Beliau adalah putri dari Profesor Quraish Shihab, ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran di Indonesia. Dan ini menarik. Kenapa? Karena sebenarnya di periode atau di akhir-akhir periode Presiden Jokowi menjabat, Mbak Nana ini bersuara cukup kritis, menyorot segala perilaku yang dijalani oleh Presiden Jokowi itu secara negatif. Dan ketika ada pertemuan atau interview dengan Mbak Nana, saya agak terkejut juga karena sebenarnya dari akhir-akhir sebelum Presiden Joko Widodo meletakkan jabatan, itu Mbak Nana itu cukup jengah dengan kebijakan-kebijakan maupun manuver-manuver politik dari Jokowi. Dan rupanya benar apa yang saya duga, rupanya Mbak Nana datang untuk mewawancarai Jokowi itu atas undangan mantan presiden kita itu. Artinya ini bukan keinginannya seorang Najwa Shihab. Kita tahulah bagaimana komitmen, dedikasi, dan idealisme seorang Najwa Shihab terkait dengan individu-individu yang sebetulnya merusak demokrasi kita, yang membuat atau membuat kondisi politik di negara kita itu jadi tidak kondusif. Nah, uniknya lagi, Mbak Nana ini ketika muncul atau ketika membuka percakapan itu disampaikan secara lugas bahwa dia berterima kasih atas undangan yang diberikan. Assalamualaikum. Pak Jokowi, apa kabar? Sehat-sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak undangannya, Pak. Artinya kedatangan dia ke Solo itu, ke rumah pribadi mantan presiden, itu memang atas undangannya. Nah, apa sih yang membuat Jokowi mengundang Mbak Nana? Ini juga penting untuk kita ketahui. Secara subjektif saya menilai bahwa Jokowi itu membutuhkan sebuah tantangan besar. Dia tidak bisa hanya mengandalkan warga yang datang ke rumahnya, kemudian di blow up dan lain sebagainya. Itu sudah tidak menarik atau sudah tidak membuat publik merasa bahwa itu dukungan yang murni. Karena sebelumnya muncul narasi ketika orang-orang atau masyarakat datang ke sana itu memang digiring atau dipancing atau memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Karena biasanya orang datang ke rumahnya Jokowi itu sebelumnya akan didahului datang ke Masjid Zayed, sebuah masjid yang sangat fenomenal di kota Solo. Lalu dari parkiran itu biasanya ada yang ngomong, ini kita mampir ke rumah Jokowi enggak? Nah, dari apa yang terjadi sekarang ini, mungkin Jokowi merasa, wah ini kurang menantang. Kalau dia hanya beraktivitas begitu, tentu tidak akan menarik banyak orang. Sehingga diundanglah seorang anchor yang luar biasa, yang juga banyak pengikutnya, yang juga banyak didengar apa yang dia suarakan, serta pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis. Analisa dari wawancara yang dilakukan antara Jokowi dengan Najwa Shihab itu bisa kita cermati bahwa Jokowi tidak mengungkapkan atau tidak menyampaikan semua informasi yang diberikan pada Mbak Nana, karena berdasarkan penuturannya itu pembicaraan mereka sebetulnya berlangsung dalam 2 jam. Sayangnya yang disampaikan atau yang diunggah atau yang diizinkan untuk tayang hanya sekitar 20 menit saja. Ini tentu ada banyak hal yang menurut saya
Pak Jokowi itu menyembunyikan hal-hal yang sebetulnya menarik untuk kita kupas, kita kaji dan lain sebagainya. Bisa jadi apa yang disampaikan secara langsung ke Mbak Nana itu hal-hal yang mungkin akan berimbas atau yang bisa membuat bumerang bagi dirinya. Nah, apa sih kepentingannya Jokowi mengundang Nana? Ini yang tentu butuh kita pertajam, karena mau bagaimanapun unggahan ataupun konten-konten narasi yang ada di channelnya Najwa Shihab itu cukup mendapat respon bagi kelompok-kelompok yang memang cukup independen. Di sini Jokowi seolah-olah pengen menunjukkan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Dia bahkan menghadapi pengkritiknya secara langsung. Dia langsung berhadapan. Tapi bukan Najwa Shihab tentu kalau dia tidak bisa mempermainkan Jokowi dalam hal tayangan-tayangan, karena selama durasi sekitar 20 menit interview itu kita bisa lihat rupanya Jokowi ya menghadapi Nana itu masih nervous juga. Gerakan kakinya terus digerakkan itu menunjukkan bahwa Jokowi ini punya kegelisahan, punya keresahan, ada ketakutan. Badannya juga relatif statis, tidak banyak bergerak atau tidak banyak berpindah dari posisi semula. Bahkan saking nervousnya Jokowi, kakinya terus digerakkan begini sehingga badannya pun ikut bergerak. Rasa kegelisahan itu atau ketegangan-ketegangan yang ada dalam diri Jokowi juga bisa kita lihat dari sorotan matanya, kemudian juga cara dia memandang lawan bicara, hingga kemudian tangannya pun seolah-olah kayak ada yang membuat melekat di meja di mana dia duduk. Posisi tangannya hampir jarang bergerak ke sana kemari, hanya berada di sebelah cangkir atau gelas minuman yang ada di depannya. Ini tentu yang bahkan selama Jokowi menjadi presiden belum pernah kita lihat. Ini mengindikasikan atas apa yang disuarakan atau motif yang Jokowi maui untuk diangkat dalam perbincangan dengan Najwa Shihab itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Apalagi jika kita mengkaji lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nana kepada Jokowi, itu mengindikasikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bebas dari intervensi. Misalnya nih, tentang Gibran. Jokowi kan bingung menjawabnya. Dia menyampaikan tidak pernah ada komunikasi lah, tidak pernah dimintai saran lah. Siapa yang mau percaya seorang ayah yang mantan presiden dengan 2 periode, yang mampu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan demokrasi, yang dia juga bukan ketua umum partai manapun, yang dia juga bukan pengusaha tingkat nasional, tapi ini semua bisa dia jalani. Masa anaknya sama sekali tidak pernah bertanya atau meminta masukan terkait hal ini. Tetapi ketika misalnya dipancing sama Mbak Nana tentang adakah nasihat yang pengen dia sampaikan, lalu kemudian Jokowi menyebut dengan ojo kemajon. Dalam bahasa Jawa atau dalam pemahaman di budaya Jawa, yang namanya ojo kemajon itu tidak boleh mendahului, ojo ngelancangi, atau tidak boleh berada terlalu di depan, banyak mengambil inisiatif, banyak menarik perhatian, melebihi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan menurut analisa yang coba saya gali, ini menunjukkan bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden dalam 3 bulan itu membuat dirinya gelisah. Dia sebagai seorang yang tidak sabar hanya duduk diam saja di dalam kantor atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat rutin. Ya hanya datang ke sekolah, ya hanya membuka sebuah acara, ya hanya ngasih sambutan. Dia butuh gimmick, dia butuh pelampiasan, dia butuh muncul di media secara ekspresif, kemudian dia dibicarakan. Tidakkah selama ini kita lihat
pada saat dia memimpin Kota Solo, dia itu selalu disorot. Dia itu kemudian mampu membuat aksi-aksi yang dibicarakan secara nasional. Dan ini sudah edik, alias membuat dirinya ketagihan. Nah, pada saat posisinya menjadi wakil presiden, ini semua tidak bisa dia ulangi lagi. Dia tidak bisa lagi sembarangan misalnya memarahi Pas Pampres misalnya. Dia tidak bisa mempertontonkan dirinya punya kewenangan yang luar biasa, atau dia bisa meninggalkan mobil dinasnya di beberapa tempat yang dianggap sedang ada masalah. Ini tentu sangat menyiksa. Dia bahkan ketika membagikan tas sembako yang bertuliskan Istana Wakil Presiden beserta nama dirinya, itu juga disorot sama publik. Ini kalau memang tidak ada nasihat dari Jokowi, pasti ini akan dimanfaatkan secara besar-besaran. Termasuk akun medsosnya kan sekarang juga sudah tidak begitu aktif seperti dulu. Masyarakat sudah melihat, ya memang harusnya begitu. Seorang wakil presiden itu ya hanya menjalankan atau melakukan apa-apa saja yang memang kewenangan itu diberikan oleh presidennya. Tidak bisa kemudian dia berinisiatif semaunya sendiri. Ini juga sekaligus memberikan pendidikan politik yang cukup besar pada seorang Gibran. Ini negara, Bung. Ini sebuah pemerintahan yang semuanya harus serba diatur dan ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak bisa dia kemudian menjalankan aktivitas sakdek-saknyet gitulah dalam bahasa Jawa. Dia tidak bisa kemudian asal kesana kemari sesuai dengan kemauannya sendiri. Apalagi kita tahu presiden sekarang ini adalah presiden yang berasal dari militer, seorang presiden bekas komandan kesatuan yang tidak suka untuk dilewati oleh anak buahnya. Bahkan apa yang mau dilakukan anak buahnya itu mestinya memberitahu atau sepengetahuan dari Presiden Prabowo. Kayaknya nih kasus macam ada pembagian tas sembako, lalu kemudian ada kanal lapor Mas Fabres, terus kemudian juga dia ketika ke lapangan diminta untuk datang ke sebuah acara, dia tidak memberikan sambutan. Ini jadi sorotan, ini jadi teguran dari presiden kepada wakilnya, bahwa ketika dia ingin menjalankan sesuatu minimal memberitahu. Kalau toh pun sudah memberitahu, maka apa yang harus dia lakukan itu berdasar mandat atau penugasan yang diberikan oleh presiden kepada dirinya. Tidak bisa kemudian dia melakukan inovasi-inovasi sendiri, semaunya sendiri dan lain sebagainya. Termasuk ketika ada polemik pemindahan penyaluran distribusi gas melon 3 kilo dari pengecer ke dari agen ke pengecer. Pengecer dikembalikan ke agen. Ini kan ketika dia turun ke lapangan kan tidak banyak melakukan dialog maupun manuver-manuver yang berlebihan. Kenapa? Ya karena memang penugasannya hanya itu, hanya memastikan dan lain sebagainya. Dan dia kayaknya sih memang dibatasi untuk banyak mengecek bagaimana distribusi atau program makan bergizi gratis itu dijalankan. Dan kegelisahan-kegelisahan ini itu pasti sampai ke Jokowi. Harapannya ketika Jokowi bertemu dengan Najwa Shihab itu bisa dia suarakan. Tapi kenyataannya seorang Najwa Shihab itu tidak bisa diatur ataupun dipancing untuk mengarah ke sana. Najwa itu adalah seorang anchor yang punya kapasitas yang luar biasa, sehingga gimmick-gimmick yang coba dilakukan Jokowi itu cenderung gagal total. Bahkan ada kode-kode dari Pas Pampres yang ada di sampingnya, kalau nggak salah ada satu orang di sana, Kompol Sarif, itu meminta agar wawancara segera diakhiri. Mungkin karena memang ada kode-kode yang membuat mantan presiden itu tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan. Dan ini mencerminkan adanya kegagalan upaya Jokowi membalikkan atau menyerang kepada para pengkritiknya. Niatnya adalah memanfaatkan nama besar seorang Najwa. Faktanya Jokowi malah tidak bisa apa-apa dalam konteks wawancara ataupun interview bersama seorang Najwa Shihab.
Itu yang bisa kita sampaikan, dan kita akan kaji topik-topik lain yang pasti akan menarik untuk kita pelajari, kita cermati, karena mau bagaimanapun pemerintahan Prabowo Gibran setelah lepas dari 100 hari bukan berarti malah kemudian terjadi konsolidasi kekuatan demokrasi, nyatanya malah terjadi konsolidasi kekuatan oligarki. Dan kita akan senggol di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.